Okta Utari dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, pembahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang kekuasaan dan wewenang. Baik, pembahasan yang pertama adalah kekuasaan atau authority. Itu adalah kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama adalah Max Weber. Menurutnya, kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa pengirauan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Lalu menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh suatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Lalu ada sumber kekuasaan dari berbagai segi. Yang pertama ada segi kedudukan, itu atasan dapat memecah bawahannya. Yang kedua, segi kekayaan, pengusaha dapat memengaruhi politisi. Yang ketiga, segi kepercayaan, ulama dapat memengaruhi umatnya, bahkan umaroh. Yang keempat, ada segi kekerasan fisik, polisi terhadap penjahat. Berikutnya ada sumber kekuasaan bila dikaitkan dengan kegunaannya, yaitu yang pertama, militer dan polisi untuk mengendalikan kekerasan dan kriminal. Yang kedua, ekonomi produksi untuk mengendalikan tanah, buruh, dan kekayaan. Yang ketiga ada politik, dan yang keempat ada hukum. Selanjutnya yaitu kekuasaan dalam pelaksanaannya. Dapat dijalankan melalui saluran yang pertama, ada saluran ekonomi, itu dengan menguasai ekonomi dan kehidupan rakyat. Yang kedua adalah saluran politik. Penguasa dan pemerintah membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dengan cara meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh badan yang berwenang. Selanjutnya ada pola pelapisan kekuasaan, yaitu yang pertama ada tipe kasta, yang kedua ada tipe oligarkis. Itu adalah sistem pelapisan dengan dasar pembedaan kelas-kelas sosial yang ditentukan oleh kebudayaan dan masyarakat. Kesempatan yang diberikan kepada para warga untuk memperoleh kekuasaan tertentu. Yang ketiga, ada tipe demokratis. Yang itu adalah sistem pelapisan yang menunjukkan kenyataan akan adanya. Selanjutnya ada wewenang atau authority. Wewenang adalah hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama wewenang karismatik, yang kedua wewenang tradisional, yang ketiga wewenang rasional atau legal. Yang keempat ada wewenang resmi, yang kelima ada wewenang tidak resmi, yang keenam ada wewenang pribadi, dan yang ketujuh ada wewenang terbatas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.